Shalom, salam sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dalam acara P dan J, belajar dari Katekismus Heidelberg. Hari ini kita masuk pertanyaan yang ke-26 di minggu yang ke-9. Tema kita adalah Allah Bapa dan penciptaan kita. Dan di dalam pertanyaan yang ke-26 ini kita akan belajar tentang Allah Bapa. Mari kita berdoa sebelum kita belajar bagian yang sangat penting ini. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk pertolongan-Mu, sehingga hari ini kami ada sebagaimana ada, sebagai makhluk yang Engkau ciptakan begitu indah dan begitu unik. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa untuk hamba-Mu yang hina dan berdosa ini, yang akan memimpin dalam pelajaran Katekismus Heidelberg. Berkati ya Tuhan. Berkati para pendengar yang mendengarkan program ini, supaya mereka boleh tambahkan pengertiannya tentang Engkau. Dalam Yesus Kristus hamba berdoa. Amin. Saudara, pertanyaan yang ke-26 demikian. Apa yang saudara percayai bila saudara berkata, "Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi"? Jawabannya bahwa Bapa yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, yang telah menciptakan langit dan bumi serta segala isinya dari yang tiada, dan juga tetap memelihara dan memerintahnya menurut rencananya yang kekal dan pemeliharaannya, adalah Allah dan Bapakku karena anaknya yaitu Kristus. Aku percaya kepadanya, bahkan aku tidak meragukan Dia akan memeliharaku dalam semua kebutuhan tubuh dan jiwaku, dan juga mengubah segala bencana yang ditimpakannya aku di dunia yang penuh sengsara ini menjadi kebaikan untukku. Sebagai Allah yang Maha Kuasa, Dia memang sanggup berbuat demikian. Dan sebagai Bapa yang setiawan, Dia berkehendak pula melakukannya. Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, Katekismus Heidelberg ini mempelajari atau menafsir dari pengakuan iman rasuli. Jadi pengakuan iman rasuli ini dikutip oleh Katekismus Heidelberg, menafsir pengakuan iman rasuli ini. Dan sebenarnya bukan hanya Katekismus Heidelberg yang mengutip, saudara. Banyak katekismus juga, seperti misalnya Katekismus Calvin juga mengutip atau menafsir dari pengakuan iman rasuli ini. Dan hari ini kita belajar dari pasal pertama, ya, dari pengakuan iman rasuli yang berbunyi, "Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi." Nah, saudara yang dikasihi Kristus, mari saja kita untuk membaca firman Tuhan di dalam Kejadian pasal yang pertama, ayat yang pertama. Saya akan bacakan untuk kita semua, saudara. "Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudranya raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air." Satu ayat lagi dalam Roma pasal yang ke-4 ayat yang ke-17 dan 18. Demikian, "Seperti ada tertulis, Engkau telah kutetapkan menjadi bangsa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi
Ada. Amin. Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, bahwa sebelum dunia dijadikan, itu memang tidak ada apa-apa selain ketiga pribadi, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah saudara, dia tidak ada siapa-siapa, yang ada hanya ketiga pribadi ini, Allah Tritunggal ini. Tidak ada yang lain. Ini betul-betul tidak ada apa-apa. Yang ada hanya ketiga pribadi ini. Jadi dari ketiadaan menjadi ada. Ini para teolog itu menyebut sebagai kratio ex nihilo, yaitu bahwa Allah menjadikan alam raya ini dari ketidakadaan, dari yang tidak ada itu menjadi ada. Paulus mengutip bagian ini juga di dalam Roma tadi, ya. Dari dengan firman-Nya, dari yang tidak ada menjadi ada. Ini namanya kratio ex nihilo. Di sini saudara kita lihat bahwa kitab Kejadian atau kitab Genesis ini memberitahu kita bahwa Allah itu menciptakan dari chaos to order, ya, chaos to order, yaitu lebih dari ketiadaan menjadi ada. Nah, kalau kita merujuk di dalam Roma tadi, kita menemukan bahwa Abraham pun dijadikan Allah untuk menjadi bangsa yang besar. Jadi kita bisa melihat saudara bahwa Allah itu betul-betul berkreasi, ya, berkreasi, ya. Kreator, seorang kreator yang agung itu adalah Allah. Jadi tidak heran jika manusia kita ini juga makhluk-makhluk yang berkreasi, berkreator, ya, berkreasi, menciptakan segala sesuatu. Karena memang Allah sendiri seorang kreator yang agung, yang hebat. Sebelum kita berkreasi, Allah sendiri berkreasi begitu agung untuk menciptakan alam raya ini dengan indah. Jadi saudara yang dikasihi Yesus Kristus, kratio ex nihilo itu berbicara bahwa Allah yang menciptakan dari ketiadaan menjadi ada. Abraham pun diciptakan Allah untuk menjadi bangsa yang besar. Nah, kalau kita melihat saudara, siapa sebenarnya Abraham itu? Abraham itu bukan siapa-siapa, ya, nothing, ya. Dia itu orang biasa, bukan siapa-siapa. Tetapi Allah bisa memakai Abraham itu untuk menjadi bangsa yang besar, menjadi berkat bagi banyak bangsa. Ini Abraham. Ia bukan orang penting, tetapi dipakai oleh Allah menjadi bangsa yang besar. Nah, sama seperti kita saudara. Kita ini siapa sebenarnya kita ini? Kita juga nothing, bukan siapa-siapa. Tapi Tuhan bisa memberkati kita untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, ini namanya ex nihilo, ya, ex nihilo. Nihilo. Jadi pengertian kratio ex nihilo itu bukan hanya sekedar menciptakan dari nggak ada menjadi ada, tetapi ditarik lebih jauh. Allah itu bisa pakai orang yang biasa, orang yang sederhana, orang yang nggak punya kapasitas, nggak punya kemampuan, dipakai Tuhan untuk menjadi Allah Tuhan di tengah dunia yang gelap ini. Ini namanya ex nihilo, ya, ex nihilo. Nah, ini kita bersyukur saudara sekalian karena kita diciptakan Allah begitu unik dan begitu luar biasa. Allah itu
begitu kreatifnya memakai orang-orang yang tidak punya potensi, tidak promising, ya, dapat dipakai dengan luar biasa menjadi bangsa yang menjadi berkat. Ini adalah luar biasa. Allah itu creative power, saudara, menjadikan orang yang biasa, bukan siapa-siapa, menjadi umat yang dikasihinya. Nah, saudara yang dikasih oleh Yesus Kristus, Allah itu adalah Bapa, ya. Allah itu Bapa. Dalam pengakuan tadi disebutkan bahwa Bapa, ya, percaya akan aku percaya kepada Allah Bapa, ya, Allah Bapa, Father. Nah, saudara yang dikasih Kristus, bicara Bapa ini sebenarnya berbicara tentang hubungan, kedekatan, kasih. Jadi kita adalah anak dan Allah itu adalah Bapa kita. Dan ini diwarnai dengan cinta, dengan hormatnya. Cinta dan hormat itu ada di dalam Father, dalam Bapa. Ya. Cinta dan hormat ada dalam diri Father. Hubungan ayah dan anak itu hubungan yang diwarnai dengan cinta dan hormat. Hormat tidak bisa tanpa cinta, dan cinta tidak bisa tanpa hormat. Saudara, jika hormat saja tanpa cinta itu seperti anak sulung. Saudara tahu gambar anak sulung itu di dalam Alkitab itu yang diceritakan itu bahwa anak sulung ini hanya hormat saja kepada ayahnya, ya, taat saja dengan ayahnya, tapi tidak memiliki hubungan cinta. Sebaliknya, ya, cinta tanpa hormat itu seperti anak bungsu yang merasa dirinya itu dikasihi, merasa dirinya ahli waris, tapi tidak memiliki sifat hormat sama sekali dengan ayahnya, bapaknya. Tidak hormat. Bapaknya belum meninggal sudah minta warisan, ini enggak menunjukkan sifat tidak hormat, saudara. Nah, hubungan kita itu dengan Allah itu adalah anak dan bapak, bukan hubungan master dan dengan budak. Ya, hubungannya itu bapak dan anak, ada suatu kedekatan, bukan hubungan master dengan budak. Ini gambarannya itu cerita tentang hamba, ketika hamba yang diberi talenta oleh tuannya, ya. Hamba yang ketika ini menyembunyikan talenta itu dan tidak dikembangkan. Mereka takut, ya, hamba yang ketika ini takut. Nah, bukan semacam ini, saudara. Hubungan kita dengan Bapak itu bukan semacam takut tidak diberkati, takut dihukum, takut dimarahi, ya, tidak ada kasih. Ini hamba, tetapi tidak demikian, saudara. Hubungan kita dengan Allah adalah anak dan bapak yang diwarnai dengan kasih dan kepercayaan. Ya. Dengan sesama kita juga demikian, saudara, diwarnai kepercayaan dan kasih. Jadi bukan hanya kita mengasihi, berhubungan dengan Allah itu hanya dengan Allah saja kita mengasihi, mempercayai Allah. Bahkan dengan sesama pun kita harus juga mengasihi dan percaya. Ya. Nah, biarlah renungan ini boleh menolong kita untuk semakin hidup
semakin mengasihi Allah. Tuhan memberkati kita. Shalom.